kita sering banget dengar soal investasi dividen kan? Katanya sih, ini cara paling enak buat dapat uang gratis dari pasar saham. Tapi apa benar segampang itu? Ternyata kenyataannya tuh jauh lebih rumit dan seringkali malah bikin bingung. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas semua mitos dan faktanya. Nah, ini nih masalah klasik yang sering banget terjadi. Coba bayangin, Anda udah seneng-seneng mau dapat dividen gede, besoknya harga sahamnya malah anjlok. Nilainya mirip-mirip sama dividen yang bakal Anda terima. Rasanya kayak zong kan? Ini yang namanya jebakan dividen, dan ini yang bikin banyak investor jadi ragu. Sebenarnya untungnya di mana ya? Oke, supaya kita nggak terus-terusan kejebak dalam situasi yang sama, kita harus paham dulu nih akarnya. Kenapa sih harga saham itu bisa tiba-tiba turun pasca pembagian dividen? Kuncinya ada di mekanisme dasarnya. Gampangnya gini deh, bayangin perusahaan itu kayak sebuah kendi yang isinya uang tunai. Nah, waktu perusahaan bagiin dividen, itu artinya mereka ngambil sebagian uang dari kendi itu, terus dikasih ke Anda sebagai pemegang saham. Jadi uangnya memang pindah ke kantong Anda, tapi isi kendinya alias nilai perusahaan jadi berkurang. Harga sahamnya pun otomatis menyesuaikan ke bawah. Coba deh kita lihat angka-angkanya di sini. Sebelum dividen dibagikan, nilai Anda ada di saham 100%. Katakanlah Rp10.000. Setelah dividen 200 dibagikan, harga sahamnya turun jadi sekitar Rp9.800. Anda memang dapat uang tunai 200, tapi nilai total kekayaan Anda ya tetap aja Rp10.000. Nggak nambah sepeser pun saat itu juga. Nah, ini alasan kenapa strategi beli sebelum cum date, jual setelahnya itu hampir nggak pernah berhasil. Karena mekanisme inilah, kita bisa lihat ada dua jenis pemain yang beda banget di pasar. Ada yang jadi investor, ada yang jadi pemburu. Filosofinya benar-benar bertolak belakang. Kelihatan banget kan bedanya? Pemburu dividen ini cuma mau untung cepat. Mereka coba mengakali sistem, beli jual dalam waktu singkat. Tapi ya gitu hasilnya seringnya cuma impas, malah bisa rugi karena biaya transaksi. Kalau investor sejati, beda ceritanya, mereka punya visi jangka panjang yang jauh lebih besar. Jadi, investasi dividen yang sebenarnya itu bukan soal trik-trik jangka pendek. Ini adalah soal membangun sebuah mesin penghasil pendapatan pasif, mesin yang bisa terus bekerja untuk Anda tahun demi tahun untuk masa depan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara membangun mesin itu? Oke, sekarang kita tahu kalau cuma ngejar dividen tinggi itu bukan cara yang benar. Jadi gimana dong cara membangun strategi dividen yang efektif, yang benar-benar bisa diandalkan dalam jangka panjang? Sebenarnya formulanya sederhana, tapi kuncinya ada di disiplin. Cuma 3 langkah. Pertama, pilih perusahaan yang sehat. Kedua, beli di waktu yang tepat. Dan ketiga, ini yang paling penting, manfaatkan kekuatan efek bola salju dengan menginvestasikan kembali dividennya. Ingat ya, waktu kita beli saham dividen, kita itu bukan cuma beli kupon diskon. Kita lagi beli sebagian kecil dari sebuah bisnis. Jadi pastikan bisnisnya itu bagus, punya sejarah yang baik, keuntungannya terus tumbuh, dan model bisnisnya kuat untuk jangka panjang. Nah, ini dia rahasianya. Waktu terbaik untuk membeli saham perusahaan hebat bukan pas semua orang lagi ngomongin dividennya. Justru waktu terbaik adalah saat harganya lagi diskon. Mungkin karena pasar lagi panik atau sentimen negatif sesaat. Dengan cara ini, Anda punya 2 potensi keuntungan, dari dividennya dan dari kenaikan harga sahamnya saat pasar pulih. Dan disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Setiap rupiah dividen yang Anda terima, jangan langsung dihabiskan. Pakai uang itu untuk beli lebih banyak saham di perusahaan yang sama. Nanti, saham tambahan itu akan menghasilkan dividen lagi. Dividennya Anda pakai lagi buat beli saham. Terus begitu. Seperti bola salju yang menggelinding dari atas bukit. Makin lama makin besar dan makin cepat. Oke, kita udah punya strateginya. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Seberapa besar sih peran dividen ini dalam keseluruhan investasi? Dan apakah strategi ini cocok untuk semua orang? Data ini benar-benar membuka mata. Kalau kita lihat sejarah pasar saham Amerika, ternyata sekitar 1/3 dari total keuntungan yang didapat investor itu bukan dari kenaikan harga sahamnya loh, tapi dari dividen yang diinvestasikan kembali. 1/3! Itu angka yang sangat besar dan seringkali diremehkan. Peran dividen dalam portofolio Anda juga nggak statis, tapi akan berubah seiring berjalannya waktu. Waktu Anda masih muda, di usia 20-an, fokus utamanya adalah menumbuhkan bola salju itu secepat mungkin. Nanti di usia 40-an, mungkin Anda mulai mencari keseimbangan. Dan saat pensiun, barulah dividen itu bisa jadi salah satu sumber pemasukan untuk biaya hidup. Tapi, kita juga harus realistis.
Kalau Anda punya mimpi untuk pensiun dan hidup nyaman hanya dari dividen, coba kita hitung-hitungan kasar. Untuk bisa dapat pemasukan sekitar 546 juta per tahun dengan asumsi rata-rata imbal hasil dividen 2,4%, Anda butuh modal portofolio sebesar ini. Sekarang, bandingkan dengan strategi penarikan yang lebih umum, di mana Anda juga menjual sebagian kecil saham Anda setiap tahunnya untuk biaya hidup. Dengan metode ini, untuk mendapatkan pemasukan tahunan yang sama, Anda hanya butuh sekitar setengah dari modal awal tadi. Perbedaannya signifikan banget kan? Jadi, setelah semua pembedahan ini, apa sih kesimpulan utamanya? Apa yang paling penting untuk kita ingat? Intinya gini, jangan pernah menganggap dividen sebagai satu-satunya dewa penyelamat. Anggaplah dividen sebagai salah satu alat yang sangat berguna di dalam kotak perkakas investasi Anda. Tujuan akhirnya adalah arus kas yang berkelanjutan di masa depan. Entah itu datangnya dari dividen, dari hasil penjualan saham, atau dari kombinasi keduanya. Pada akhirnya, tidak ada satu strategi yang cocok untuk semua orang. Dengan memahami cara kerjanya, kelebihan dan juga kekurangannya, sekarang Anda punya bekal untuk merancang sebuah rencana yang paling pas untuk tujuan Anda, profil risiko Anda, dan impian jangka panjang Anda sendiri.